Rilis dokumen Epstein Files oleh otoritas Amerika Serikat menguak kembali kasus human trafficking yang sempat mengguncang dunia. Berbagai nama dan kode-kode misterius muncul di dalam berkas tersebut. Dan di antara tumpukan dokumen itu, perhatian kemudian tertuju pada sejumlah istilah yang berulang kali muncul dalam email. Diketahui, dalam Epstein Files terdapat 8 kode rahasia yang teridentifikasi saat kata-kata tertentu ditelusuri satu persatu. Tampaknya, demi mengelabui publik dan juga memudahkan segala bisnisnya, Jeffrey Epstein memilih untuk menggunakan sederet kode rahasia di dalam dokumennya. Dilihat dari potongan kalimat yang menyertai kode tersebut, banyak orang menilai bahwa istilah ini digunakan untuk perdagangan seks antara Jeffrey Epstein dan juga Ghislaine Maxwell. Ada juga yang mengaitkannya dengan praktek PDF. Bagian besar kode tersebut menggunakan istilah makanan sehari-hari. Maka tidak heran jika publik berspekulasi bahwa istilah-istilah ini sengaja dipakai untuk menyamarkan makna sebenarnya. Beberapa di antaranya bahkan disebutkan hingga ribuan kali. Arti kode rahasia ini mengacu pada Federal Bureau of Investigation atau juga FBI, bagian Intelligence Bulletin yang diantaranya hot dog artinya adalah boy, anak laki-laki. Pizza itu girl, anak perempuan. Cheese, little girl, bayi perempuan. Pasta, little boy, bayi laki-laki. Ice cream, male prostitute atau prostitusi pria. Walnut, person of colors, orang dengan warna kulit tertentu. Map, semen atau sperma. Sauce, itu orgi, kegiatan seksual yang dilakukan bersama. Salah satu contoh yang memicu kecurigaan adalah penggunaan kata cheese dalam sebuah email. Kata tersebut muncul dalam konteks yang dianggap tidak wajar bila hanya dimaknai sebagai makanan. Email itu dikirim oleh Jeffrey Epstein kepada seorang penerima yang namanya disensor. Pada Kamis 16 Juli 2009, kata lain yang juga muncul adalah pizza yang kembali menimbulkan tanda tanya di kalangan pembaca dokumen. Istilah ini ditemukan dalam salah satu email yang dikirim kepada Bobby Slayton dengan identitas pengirim dan juga penerima yang turut disensor. Bobby Slayton adalah seorang komedian, aktor, dan pengisi suara asal Amerika Serikat. Kata pizza tersebut muncul hampir 1000 kali dalam Epstein Files tersebut. Yang menjadi pertanyaan, untuk sebuah kata pizza mengapa harus masuk dalam sebuah surat menyurat di email? Kalaupun memang ingin memesan pizza yang sebenarnya, sebuah makanan bisa aja dengan berupa chat atau juga delivery order. Tapi pesanan pizza ini harus melalui seorang Jeffrey Epstein dan pada sebuah email. Kasus dan nama-nama makanan yang muncul pada email ini membuka kembali narasi lama di khalayak, yaitu sebuah teori konspirasi bernama Pizzagate. Pizzagate sempat heboh pada tahun 2016 silam. Lalu apa Pizzagate ini? Semua bermula saat pemilu Amerika Serikat tahun 2016. Saat itu pertarungan politik antara Donald Trump dan juga Hillary Clinton sedang memanas. Di tengah situasi itu, email pribadi milik John Podesta, manajer kampanye dari Hillary Clinton, diretas dan disebarkan ke publik. Awalnya, email-email tersebut terlihat biasa. Namun sebagian orang menemukan sesuatu yang mereka anggap aneh. Banyak percakapan di email tersebut membahas tentang makanan seperti pizza, hot dog, dan berbagai istilah kuliner lainnya. Sebagian netizen percaya kata-kata itu bukan sekedar makanan. Mereka menduga istilah tersebut adalah kode rahasia yang berkaitan dengan perdagangan anak. Dan spekulasi ini kemudian berkembang sangat cepat di internet. Dan lahirlah teori konspirasi bernama Pizzagate. Teori ini langsung mengarah ke sebuah restoran pizza di Washington DC bernama Comet Ping Pong. Restoran tersebut dimiliki oleh seorang James Alevantes yang diketahui memiliki hubungan dengan beberapa tokoh politik. Para pendukung teori percaya restoran itu bukan hanya tempat makan,
melainkan markas rahasia jaringan perdagangan anak. Namun perlu diingat, tidak pernah ada bukti resmi yang membuktikan klaim tersebut. Pihak berwenang bahkan menyatakan teori Pizzagate tidak berdasar. Meskipun begitu, teori ini tetap hidup dan berkembang di dunia maya. 4 tahun kemudian, nama Pizzagate kembali ramai dibahas. Kali ini bukan karena politik, melainkan karena industri hiburan. Pada tahun 2020, Justin Bieber merilis lagu berjudul Yummy. Sekilas lagu ini terdengar seperti lagu pop romantis biasa. Namun ketika video klipnya dirilis, sebagian penonton mulai menemukan hal-hal yang dianggap aneh. Video tersebut memperlihatkan Justin Bieber memasuki sebuah restoran mewah. Tapi ada detail yang menarik perhatian. Ia tidak masuk lewat pintu depan, melainkan lewat dapur belakang yang terlihat kosong tanpa aktivitas. Beberapa orang menganggap ini simbol dunia rahasia yang tersembunyi di balik sesuatu yang terlihat normal. Di dalam restoran terlihat anak-anak memainkan musik untuk tamu-tamu dewasa yang tampak elit. Yang membuat banyak penonton merasa tidak nyaman, yaitu ekspresi anak-anak itu terlihat kaku dan tidak bahagia. Sebagian orang menafsirkan adegan ini sebagai simbol eksploitasi anak. Hal lain yang juga memicu teori adalah makanan yang disajikan dalam video untuk lagu yang berjudul Yummy ini, yang berarti lezat. Makanan yang ditampilkan justru terlihat aneh dan menjijikkan. Namun para tamu tetap memakannya dengan lahap. Beberapa penonton menganggap ini sebagai metafora bahwa sesuatu yang dianggap menyenangkan oleh pelaku sebenarnya menjijikkan bagi orang normal. Adegan yang paling banyak dibahas muncul di bagian akhir video. Di sana terlihat foto Justin Bieber saat masih kecil disajikan di atas meja makan, dan simbol ini membuat sebagian orang berspekulasi bahwa Justin mungkin mencoba menyampaikan pesan bahwa dirinya pernah menjadi korban eksploitasi sejak kecil, karena ia memang masuk industri musik di usia sangat muda. Dari sinilah muncul teori besar pertama. Justin dianggap terlibat dalam jaringan tersebut. Kedua, Justin dianggap sebagai korban yang mencoba memberi kode melalui video musiknya. Apakah hanya sebuah konspirasi atau benar ini fakta yang dimana kebetulan 2016 lalu Amerika dipimpin oleh Donald Trump, dan 2026 ini saat kasus Epstein dibongkar dengan presiden yang sama, yaitu Donald Trump juga.